Halo semuanya, selamat datang kembali. Coba deh, pernah kepikiran nggak kalau jagung yang sering kita anggap biasa itu ternyata nyimpan potensi bisnis yang luar biasa? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya komoditas sederhana ini bisa jadi tambang emas kamu berikutnya. Coba, saya mau tanya. Kalau saya sebut kata jagung, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Pasti banyak yang kebayang jagung bakar pas lagi di puncak? Atau mungkin jagung rebus yang anget-anget ya kan? Intinya ya, makanan simple. Nah, disinilah letak perubahannya. Cara kita mandang jagung itu harus di-upgrade. Dari yang tadinya cuma makanan pokok biasa, sekarang jagung itu bahan baku buat industri kreatif. Nilai ekonominya tinggi banget. Anggap aja ini kayak harta karun yang selama ini kita lewatin dan sekarang kita mau gali. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Intinya, kita harus buang jauh-jauh pikiran kalau jagung itu cuma makanan desa atau makanan sampingan. Kenapa? Karena sekarang, jagung itu udah jadi komoditas yang nilainya naik terus, ngikutin perubahan gaya hidup kita semua. Terus apa sih yang bikin nilainya naik? Jawabannya simpel, tren konsumen. Ya, kita-kita ini, orang sekarang kan makin peduli sama kesehatan, terus pengen coba makanan yang beda-beda. Nah, permintaan inilah yang jadi bensin buat naikin nilai jagung. Jadi nggak cuma sekedar makanan pokok lagi. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling seru nih. Anggap aja kita mau buka peti harta karun. Kalian bakal kaget deh lihat betapa banyaknya produk-produk keren yang bisa dibikin cuma dari jagung. Udah siap? Oke, pertama dari kategori cemilan kekinian. Udah lupain popcorn bioskop yang rasanya gitu-gitu aja. Coba bayangin deh, popcorn gourmet, rasa truffle, atau rasa pedas jeruk nipis. Keren kan? Terus ada emping jagung yang renyah, keripik tortilla yang pasarnya nggak ada matinya. Ini produk-produk yang udah kita kenal, tapi kita poles lagi biar cocok sama selera zaman sekarang. Lanjut ya, buat yang suka makanan seger, jasuke yang legendaris itu bisa kita naikin kelasnya. Gimana caranya? Kasih topping-topping premium. Nah, buat pasar yang peduli kesehatan, jagung ini jagoan banget. Bisa jadi tepung, mie jagung, bahkan beras jagung instan. Ini solusi banget buat yang lagi diet atau butuh alternatif nasi yang lebih sehat. Eits, nggak cuma sampai di situ. Jagung juga main di level industri loh. Contohnya, gula jagung. Ini jadi pemanis rendah kalori yang permintaannya lagi naik daun banget. Karena, ya itu tadi, orang makin sadar kesehatan. Ini bukti kalau jagung itu super fleksibel. Oke, tadi kita udah lihat produknya apa aja. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih bisnis jagung ini pinter banget? Nah, sekarang kita bakal bedah alasannya. Biar semangat, ini jadi strategi bisnis yang beneran mateng. Jadi, ada 3 keuntungan utama kalau kita pakai jagung sebagai bahan baku. 1, pasokannya di Indonesia itu banyak banget, jadi aman. 2, harganya itu lebih miring dibanding bahan impor kayak gandum. Artinya apa? Untung kita bisa lebih gede. Dan yang ketiga, jagung kering itu awet banget. Jadi kita nggak pusing mikirin barang cepat busuk atau rugi. Fondasi bisnisnya jadi kuat banget kan? Sekarang kita ngomongin target pasar. Siapa aja yang bisa kita sasar? Pertama, jelas milenial dan Gen Z. Mereka ini suka banget sama rasa-rasa unik dan kemasan yang ya instagramable lah. Terus ada pasar kesehatan. Nah, buat mereka kita harus fokus ke produk bebas gluten, kasih label nutrisi yang jelas. Bahkan kalau kita serius, ada peluang buat ekspor loh. Tentu aja setiap pasar punya plus minusnya sendiri. Oke, idenya udah dapat, analisis pasarnya juga udah. Sekarang, gimana cara eksekusinya? Nah, kita masuk ke bagian paling praktis nih, peta jalan buat kalian yang mau mulai bisnis jagung. Anggap aja ini contekan suksesnya. Ada 3 strategi kunci yang wajib kalian pegang. Nomor 1, inovasi rasa dan tekstur. Jangan cuma dibakar doang, coba deh teknik baru. Pakai bumbu-bumbu yang unik. 2, kemasan harus kece. Bikin desain yang menarik mata, tapi juga pastiin kemasannya bagus buat jaga kualitas produk. Dan yang ketiga, ini nih yang pintar. Jangan buang limbahnya. Tongkol jagungnya itu bisa diolah lagi, jadi bisa nambah pemasukan. Dan bisnis kalian jadi lebih ramah lingkungan. Nah, ini dia intinya. Dengerin baik-baik ya. Kunci suksesnya ada di kemampuan kita buat mengubah persepsi dari jagung biasa jadi produk gaya hidup. Jadi, kita tuh bukan lagi jualan makanan, tapi jualan pengalaman, jualan cerita di balik produk itu. Disitulah peran branding dan kreativitas jadi pembeda utamanya. Oke, kita udah sampai di akhir. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Sebenarnya simpel banget. Semuanya balik lagi ke kekuatan persepsi dan kreativitas kita. Kenapa sih bisnis ini kuat banget? Karena dasarnya itu tahan banting. Gini deh, jagung itu kan kebutuhan pokok. Semua orang tahu dan butuh.
Nah, kalau kita bangun bisnis di atas sesuatu yang emang udah jadi kebutuhan dasar, bisnis kita bakal jauh lebih kuat kalau ada krisis ekonomi atau tantangan lainnya. Jadi, setelah ngelihat semua potensi ini, sekarang giliran saya yang nanya ke kalian. Dengan kreativitas yang kalian punya, kira-kira produk jagung luar biasa apa yang bakal kalian ciptain? Coba deh dipikirin. Kesempatannya ada di depan mata loh.